Kisah Imam Ahmad bin Hanbali dan penjual roti menyimpan banyak hikmah yang patut diteladani. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu merupakan murid Imam Asy-Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal bernama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal, tercatat sebagai bagian dari pasukan perang Khurasan, bahkan sebagian riwayat menyebutnya sebagai komandan pasukan. Sedangkan ibunda Imam Ahmad bin Hanbal bernama Sofiyah binti Maimunah binti Abdil Malik Asy-Syaibani. Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat yang kuat lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah ketika itu, di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Imam Ahmad bin Hanbal, di masa akhir hidup Imam Hambali ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak, yaitu kota Basrah. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Saat tiba di sana sudah masuk waktu Isya. Imam Hambali pun ikut salat berjamaah Isya di masjid. Selepas salat, Imam Hambali merasa hatinya tenang dan kemudian beristirahat. Begitu selesai salat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba, marbot masjid datang menemui Imam Hambali sambil bertanya, "Kenapa orang tua, mau ngapain di sini?" Marbot tidak tahu kalau orang yang ditanya adalah ulama ahli fikih dan hadits, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Karena saking tawadunnya atau rendah hatinya sang imam tidak memperkenalkan siapa dirinya. Padahal, semua orang di Irak kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadits, sejuta hadis dihafalnya, sangat solih dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Imam Ahmad kemudian berkata, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Marbot pun menyahut, Tidak boleh tidur di dalam masjid." Imam Ahmad lalu didorong-dorong oleh orang itu disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Imam Ahmad kemudian bermaksud tidur di teras masjid. Namun, ketika sudah berbaring di teras masjid, marbot datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi orang tua?" Kemudian Imam Ahmad kembali berkata, "Saya lelah dan saya ingin tidur, saya adalah seorang musafir." Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir lagi. Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong sampai jalanan. Di samping masjid ada penjual roti, rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan, sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh. "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat, meskipun kecil," kata Imam Ahmad. "Baik." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya. Beliau hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku unik. Kalau Imam Ahmad ngajak ngomong, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, astagfirullah. Saat meletakkan garam, "Astagfirullahaladzim, memecahkan telur, astagfirullahaladzim, mencampur gandum. astagfirullahaladzim." Tukang roti ini selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh,
Saya sudah menjual roti selama 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan. Imam Ahmad bertanya. Apa hasil dari perbuatanmu ini? Orang itu menjawab. Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang saya minta, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, pasti langsung diterima. Memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Lalu orang itu melanjutkan, Semua doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu, masih satu yang Allah belum kabulkan. Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya. Apa itu? Kata orang itu, Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi sampai sekarang doaku itu belum dikabulkan. seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu. Penjual roti pun kaget ternyata doanya itu terkabulkan dan terperanjat. Seketika sang tukang roti ini pun memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah jangan meremehkan kekuatan istighfar. Bisa jadi bacaan istighfar yang selalu kita baca itu bisa menjadi wasilah atau perantara terkabulnya doa-doa kita.